Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini, episode Minggu 1 Agustus 2021, hanya di SCTV 1 untuk semua. Terlihat Nana dan Dewa lagi tidur, tiba-tiba Dewa menerima telepon. Tidak lain, telepon itu dari si Nurus Tunjung, si Alia Silatel. Dia akan mengerjain Dewa. Dia akan dibikin sapam untuk dipeletakkan batu pertamanya, yaitu di proyeknya dia. Terlihat si Nurus Tunjung, si Alia Silatel juga dia nelpon Dewa, dan singkat cerita keesok harinya si Alia Silatel sama si Kevin juga, pas dia lagi ngobrol tiba-tiba Dewa datang. Berarti semalam yang nelpon aku itu adalah kamu, Alia, kata Dewa kepada si Nurus Tunjung, si Alia Silatel. Singkat cerita Dewa juga dia di panggung, dia lagi menjaga menghalau para wartawan supaya tidak rese. Lalu terlihat si Alia Silatel sama si Kevin juga dia terus-terusan mengejek Dewa. Tiba-tiba datanglah Pasha, dan Pasha juga tidak tahu bahwa Dewa ada di sini. Lalu Pasha juga ngomong kepada Priska, dia langsung menghampiri si Kevin, dan dia juga memegang kerah bajunya si Kevin. Apa-apaan ini Kevin? Kok Dewa ada di sini? Kata Pasha kepada si Kevin. Singkat cerita si Kevin juga dia ngomong kepada Pasha, ini adalah rencana saya, kata si Kevin kepada Pasha. Ini terlihat Dewa juga dia melihat si Priska, dia memandang dirinya, dan si Priska juga ngomong dalam batinnya, berarti Priska Dewa itu adalah anak buahnya Dewa yang telah menggusur makam ayahnya saya, kata Priska. Singkat cerita peletakan batu pertama juga dilaksanakan oleh Pasha dan Bu Ratna. Lalu di sisi lain di rumahnya Neratu melihat di TV. Dia sangat bahagia, dan dia juga pas melihat ada Dewa di proyeknya Pasha, dia sangat sedih. Dia juga ngomong dalam batinnya, Dewa pasti dia batinnya terpukul karena dia dijadikan sapam, kata Neratu. Mudah-mudahan kalau ada keajaiban bahwa Dewa itu cucu saya akan bersyukur, kata Neratu sambil dia menangis. Tiba-tiba Suketi bicara, itu pasti akan terjadi, Nek. Dewa memang anak dari Rama Buana, yaitu cucu nenek, kata Suketi. Lalu Neratu juga dia memukul Suketi, tapi Suketi tidak ingat, dan Neratu juga dalam batinnya ngomong, memang omongan Suketi tidak pernah meleset, kata Neratu. Mudah-mudahan Dewa benar cucu saya, kata Neratu dalam batinnya. Lalu di rumahnya Nana, Bu Farah juga dia melihat TV bahwa Dewa cuma dijadikan sapam oleh Pasha. Dan terlihat Bu Farah juga sangat sedih, dan dia juga berjanji akan merebut haknya Dewa, akan mencari bukti bahwa Dewa itu benar-benar anak dari Rama Buana. Lalu Nana juga dia menenangkan Bu Farah, dan Nana juga bicara kepada Bu Farah, kalau benar-benar Mas Dewa anak dari Papa Rama Buana, nanti juga akan terungkap mah, kebenaran pasti akan datang, kata Nana kepada Bu Farah. Lalu Bu Farah juga memeluk Nana. Lalu di sisi lain di proyek si Alia Silatel dia lagi ngobrol masalah proyeknya, dia mau beli mobil, dan kata si Kevin, tiba-tiba datanglah Pak RT. Lalu si Alia Silatel juga dia pura-pura memeluk si Kevin karena dia pura-pura sudah menikah di hadapan Pak RT. Lalu Pak RT juga dia bicara kepada si Kevin dan si Alia Silatel. Dia ngomong, benar-benar Pak Kevin sama Bu Alia sangat romantis rumah tangannya, kata Pak RT. Lalu di sini terdengar oleh Dewa. Lalu Dewa juga bicara kepada si Alia Silatel sama si Kevin, kamu sudah pada menikah? Iya, kata si Alia Silatel. Singkat cerita Dewa juga tugasnya sudah beres, dia juga akan pergi, tiba-tiba tabrakan sama si Nurus Tunjung, si Priska. Lalu si Priska juga dia melihat kepada Dewa dengan pandangan dia marah.
Lalu Dewa juga ngomong kepada Priska, maaf, kata Dewa kepada Priska, saya tidak akan memaafkan kamu seumur hidup saya, kata Priska sambil meninggalkan Dewa. Dewa juga kaget dan dia juga, apa Priska kok ngomong kayak gitu, kata Dewa dalam batinnya. Singkat cerita, Dewa juga sama anak buahnya pergi dari tempat proyek itu. Lalu di sisi lain, Bu Ratna dia menelpon Nana, dia pesan desain dan alhamdulillah desain Nana juga dia diancurkan jempol oleh Bu Ratna dan dibayar dengan mahal. Singkat cerita, Bu Ratna juga pergi dan Nana mau belanja makanan dan tiba-tiba ketemu sama Lula. Lalu di sini juga Nana ngomong, kok kamu di sini Lula, kata Nana. Iya, saya mau beli makanan untuk Bu Diana. Ya udah, kakak aja yang bayarin semua makanan dan kamu tolong anterin makanan ke Nenek Ratu. Kenapa kakak itu dapat duit sedikit kok ditabur-tabur, kata Lula kepada Nana. Singkat cerita, Nana juga membelikan makanan untuk Nenek Ratu dan Lula juga mengantarkan makanan itu dari Nana untuk Nenek Ratu. Singkat cerita, sampailah ke rumahnya Nenek Ratu. Pas dia teriak-teriak, tiba-tiba datanglah Nenek Ratu menghampiri Lula. Lalu makanan dari Nana juga dikasihkan oleh Nenek Ratu. Pas lagi ngobrol di tengah rumah, datanglah si Priska. Lalu di sini juga Priska juga dia sambil tersenyum dan Nenek Ratu juga dia menyapa Priska dengan secara terhormat. Lalu Lula juga dia sangat kaget dan dia juga terkejut bahwa kok Priska sama Nenek Ratu sangat akrab, dan dia ngomong kepada Mas Pasa, bilang ke Mas Pasa, kata Lula ke dalam batinnya. Lalu tiba-tiba di sini Lula juga diusir secara halus oleh Nenek Ratu, takut keburu Pasha datang. Lalu di sisi lain di rumahnya Nana dan Dewa pas pulang tiba-tiba Bu Farah ketiduran di kursi. Lalu di sini juga dibangunin oleh Dewa dan Nana. Di sini terlihat Bu Farah juga dia ngomong kepada Dewa, kamu itu harus kamu yang meletakkan batu pertama di proyek itu, jangan Pasha, kata Bu Farah kepada Dewa. Kamu cuma dijadikan bodyguard oleh Pasha, kata Bu Farah kepada Dewa. Pokoknya saya akan mencari bukti, dan bukti yang satu-satunya kuat adalah kamu harus dites DNA Dewa, kata Bu Farah kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia juga dalam batinnya bicara, memang benar apa kata Mama Farah bahwa aku itu anak siapa sebenarnya, itu satu-satunya jalan, aku harus tes DNA, kata batinnya Dewa. Lalu di sisi lain di rumahnya si Kevin, pas dia lagi pura-pura seneng dia karena berhasil proyeknya, tiba-tiba datanglah Bu Sari. Bu Sari pamitan kepada si Kevin, saya mau pergi, mau ketemu Pasha, saya mau ketemu sama calon menantu saya, kata Bu Sari. Terlihat si Nurus Tunjung si alias si Atil dia sangat kaget dan dia melotot bahwa Bu Sari akan ketemu sama calon menantunya, yaitu calon istrinya Pasha. Lalu si Kevin juga dan si alias si Atil mau ikut, tapi Bu Sari tidak boleh, kamu tidak boleh ikut, nanti reseh, kata Bu Sari sambil meninggalkan si Kevin. Lalu Bu Sari juga singkat cerita, Bu Sari juga dia pesen taksi dan dia juga naik taksi. Pas di tengah jalan taksi itu malah mogok. Lalu Bu Sari juga dia turun dari taksi itu, tiba-tiba pas dia lagi kebingungan cari mobil, datanglah mobil Dewa yang sudah mengantarkan kliennya. Singkat cerita, Bu Sari juga dibawa sama Dewa, dan di tengah jalan tiba-tiba ada suatu kendala, yaitu pas turunan mobil yang dikendarain oleh Dewa dan Bu Sari juga mengalami blong rem. Lalu terjadilah di sini juga kecelakaan Dewa sama Bu Sari. Tapi alhamdulillah Dewa sama Bu Sari juga dia juga selamat, dia bisa nggak apa-apa, cuman biasa luka-luka kecil, dan Dewa juga lagi menarik Bu Sari dari dalam mobil. Lalu di sisi lain Pasha yang lagi menunggu ibunya di kafe, dia sangat kesal dan dia pas mau nelpon dia HP-nya lobet.
Besar kemungkinan untuk episode selanjutnya omongan Suketi juga akan terbukti bahwa dewa itu adalah asli anak dari Rama Buana. Dan dalam batinnya Neratu juga dia juga sangat yakin, dan saya percaya ke omongan Suketi karena Suketi tidak pernah meleset kalau bicara, kata batinnya Neratu. Nah, itulah ulasan buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk malam ini, Minggu 1 Agustus 2021, hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada, yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.